puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat karya-Mu, buat segala rancangan-Mu, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat segala hal yang tak ku mengerti, buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanmu. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Terima kasih Tuhan. Oh,
kasih Tuhan. Buat pengorbananmu, buat keselamatan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu damai sejahtera, rancangan-Mu masa depan yang penuh pengharapan. Oh Jesus, oh Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Yesus hidup, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada di rumah masing-masing atau saudara-saudara yang lain yang bisa mungkin mengakses ibadah online yang disiarkan melalui YouTube ini, kiranya kita diberkati pada hari ini. Hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Yesus dari antara orang mati, menang atas maut, mengalahkan kuasa alam maut dan menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis. Minggu tanggal 12 April 2020. Haleluya, persiapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah mengikuti pujian dan penyembahan. Kiranya itu memberkati kita. Mari di posisi saudara berada masing-masing, persiapkan Alkitab saudara dan hati, pikiran, roh, tubuh kita. Dengan penuh hormat kita mengikuti ibadah ini. Saudara juga ikut aktif tentu di rumah masing-masing. Haleluya, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Engkau berikan lagi kami kesempatan di tahun ini merayakan Paskah, kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Engkau berkati kami semua, Engkau berkati walaupun jemaat ada di rumah masing-masing,
dan siapapun yang bisa mengakses siaran ini. Engkau memberkati kami semua. Hamba hanya alat di tangan-Mu. Tutup bungkus hamba dengan darah-Mu. Tutup bungkus dengan kemuliaan-Mu. Biar Engkau yang tampil ya Tuhan. Dan biar nama-Mu diagungkan. Kekal kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Laskan pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkuasa di sorga dan di bumi. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin, amin, amin. Shalom saudaraku sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Tema kita tentang kuasa kebangkitan Kristus. Injil Matius pasal 28 berkata, Injil Matius pasal 28 mulai ayat yang pertama sampai ayat-ayat yang berikut ini. Setelah hari Sabat lewat, hari Sabtu saudara, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, hari Minggu pagi, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ini luar biasa saudara. Inilah kuasa kebangkitan itu. Wajahnya bagaikan kilat, saya ulangi, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ini di ayat 5, perhatikan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Saya ulangi, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini. Saya ulangi, ia tidak ada di sini, di kubur ini. 3 hari yang lalu dia dimasukkan di kubur Yusuf orang Arimatea. Dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sebab ia telah bangkit. Saya ulangi lagi, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan seterusnya. Inilah kebangkitan Kristus. Dengan kuasa kebangkitannya yang luar biasa. Yesus tidak selamanya berada di alam maut. Mayatnya, jenazahnya memang 3 hari lalu dimasukkan di sini. Disaksikan oleh banyak orang. Dijaga oleh penjaga-penjaga, laskar Romawi dengan senjata lengkap. Mungkin 1 regu, 2 regu dan seterusnya. Bahwa memang Yesus di dalam kubur Yusuf Arimatea, sebuah goa yang dipahat, sebuah batu yang dipahat ke dalam membentuk kubur. 3 hari lalu yes, dia ada di sini. But now he's rising. Dia sudah bangkit. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Saudara, inilah kebenaran yang hakiki tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama, mana kuasa kebangkitannya? Yesus telah mengalahkan alam maut. Dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 17-18 dikatakan, yes, I was dead. Aku telah mati, namun lihatlah aku telah hidup.
Dan aku telah memegang kunci-kunci alam maut. And I have a keys of death and Hades. Kunci-kunci kerajaan maut. Yesus telah rebut dari tangan si penguasa di kerajaan neraka, di alam maut. Setan dia kalahkan, dia rebut, dia buat kemenangan, dan iblis telah dikalahkan. Banyak cerita-cerita tentang orang-orang yang dibawa ke alam neraka, Anda boleh ikuti. Dan saya pikir itu punya kebenaran-kebenarannya. Bahwa iblis tidak lagi berkuasa di sana. Dia hanya bisa menipu. Dia pencuri, pembunuh, peminasa, dia penipu. Tapi Yesus adalah kebangkitan yang hidup. Haleluya. Yesus telah menang atas maut. Hari Jumat yang lalu kita sudah melihat kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 bagian terakhir dan 18. Ini Rasul Yohanes sekitar tahun 90 Masehi. Anda bisa bayangkan umurnya berapa. Paling tua, Rasul yang paling terakhir, yang paling tua usianya. Dan rohnya diangkat ke sorga. Dan Tuhan tunjukkan banyak rahasia di sorga. Tuhan Yesus menjumpai dia di Pulau Patmos di daerah Turki sekarang. Kata Yesus waktu itu, jangan takut. Wahyu 1:17 bagian terakhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Dalam alfa beta bahasa Yunani. Alfa itu permulaan dan huruf yang terakhir Omega. Ayat 18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan aku telah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Luar biasa. Tidak ada orang yang pernah dibangkitkan memiliki kuasa atas kerajaan maut. Hanya Yesus saja. Yesus saja. Yesus saja. Benar saudaraku. Ibrani pasal yang kedua menuliskan demikian. Dan ini biasanya setan punya senjata pamungkas bagi manusia. Dia intimidasi manusia. Dia takut-takutin manusia dengan kematian. Sakit sedikit, mati lo, mati lo, mati lo. Binasa lo di alam baka. Lu tinggalin lu punya kekayaan, masuk sama gua, sama-sama di neraka. Penulis kitab Ibrani berkata begini dalam ungkapannya pasal 2 ayat 14 bagian terakhir. Dikatakan mulai kata supaya. Perhatikan saudara, buka Ibrani 2 ayat 14 mulai dari kata supaya. Supaya, Anda baca boleh bersuara. Supaya oleh kematiannya Yesus tadi, ia memusnahkan dia. Yaitu siapa? Iblis saudaraku, yang berkuasa atas maut. Iblis memang sempat berkuasa atas maut. Tapi ketika Yesus mati dan dia masuk ke alam kematian tadi, kerajaan maut, direbut kunci-kunci alam maut. Iblis dikalahkan oleh Yesus. Haleluya. Iblis dikalahkan oleh Yesus. Karena memang Yesus bukan tandingan daripada iblis. Siapa? Iblis. Yesus anak Allah yang hidup. Dia pencipta alam semesta. Masa dia terkubur terus? Bukan Tuhan dia. Kalau dia mati selama-lamanya. Yes, amin, bukan.
Ayat 15, perhatikan, supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Berapa banyak orang manusia yang hidup di bumi ini yang takut mati. Iblis takut-takutin, dia intimidasi, habis lo, mati lo, masuk ke alam maut lo, bersama gua di sana, disiksa. Wah, saudara, perhatikan hari ini, merayakan kebangkitan Yesus. Tuhan sudah jebol alam maut. Jangan khawatir, jangan takut mati lagi. Asal jangan bunuh diri, saudaraku. Alkitab berkata, mengapa ini buat orang yang bunuh diri ini, yang putus asa ini, yang minum racun nih, yang gantung diri nih di pohon, bukan pohon toge, pohon tomat, sudah pohon jambu, di atas kamar barangkali. Banyak yang kita dengar begitu, dan ada peristiwa-peristiwa yang kita lihat di TV. Dan anak Tuhan, jangan sampai demikian dong. Dan Anda, walaupun Anda anak Tuhan, Anda suka dikatakan, mengapa engkau mati sebelum ajal, dalam kitab Pengkhotbah. Dan dalam Korintus Paulus bilang, Anda mau bunuh diri, Anda merusak Kaaba Allah. Orang yang merusak Kaaba Allah dibinasakan Tuhan. Jangan minum racun, jangan bunuh diri, jangan tuh habisin juga tubuhmu dengan narkoba, madat, rokok, sampai kena cancer. Wow, itu sama dengan bunuh diri, sudah. Stop. Yesus sudah menangkan alam maut. Haleluya. Kalau tahu waktunya Tuhan panggil, jangan khawatir. Tempatmu bukan di sana lagi, tapi tempatmu di hadirat Allah atau di sorga. Ada rumah yang Tuhan sediakan buatmu. Tempat-tempat orang mati dalam Tuhan adalah Firdaus. Puji Tuhan. Yang kedua, dalam kuasa kebangkitan Kristus adalah mengubah status kita, saudaraku. Kebangkitan Kristus mengubah status kita. Perhatikan ini, Yohanes Injil pasal yang ke-20. Ini luar biasa indah. Ayat ini luar biasa. Yohanes pasal 20. Perhatikan. Injil Yohanes 20, buka Alkitab saudara. Iya, baca. Pada ayatnya yang ke-16, ketika Maria Magdalena itu tunggu di pintu kubur, dia pengen buktikan di mana gerangan mayat Yesus. Dan akhirnya dia ketemu Yesus yang baru bangkit dari kematian. Ayat 16 kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Rabi, Rabuni, datang kata Rabuni. Ayat 17 kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi ini dia, pergilah kepada siapa saudaraku? Pergilah kepada saudara-saudaraku. Wow, pergilah kepada saudara-saudaraku, my brothers. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Haleluya. Kepada Allahku dan Allahmu. Wow. Mantap saudaraku. Kuasa kebangkitan Kristus mengubah status kita. Yang dulu murid Tuhan, yang dulu hanya sekedar pengikut Tuhan, sekarang menjadi saudara Kristus. Luar biasa. Satu kandung dengan Yesus, satu DNA dengan Yesus.
Ada aliran darah Yesus dalam hidup kita. Darah penebusan itu ngalir. Saudara, luar biasa, hari ini kita rayakan kebangkitan Yesus. Kita bukan murid lagi, tapi kita saudaranya Tuhan. Dia yang sulung kita, adik-adiknya, saudaraku, amin. Amin, Anda di rumah, Anda dimanapun, amin. Dia yang sulung kita, adik-adiknya, mantap. Satu Bapa, satu Tuhan, sama dengan Yesus. Ketika Yesus memanggil Allah Bapa di surga, Anda pun dan saya berhak ada akses memanggil Abba, Bapa, Bapa yang baik. Tidak ada lagi hambatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa, saudaraku. We are the family of God. Kita adalah keluarga Allah oleh karena kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitannya. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus menghilangkan ketakutan. Haleluya. Menghilangkan ketakutan. Kembali dalam Matius 28 tadi, ketika malaikat itu menjumpai para wanita yang sedang ketakutan, yang mau menjenguk, mau merempah-rempahi mayat Yesus, saudaraku, dikubur. Kata yang pertama yang malaikat katakan, ayat 5 saya ulangi. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Kebangkitan Yesus mengusir segala perasaan takut dalam hati kita. Takut gagal, takut ini, takut itu, tak khawatir ini, khawatir itu. Hari ini Anda berkata, puji Tuhan, dengan merayakan kebangkitan Kristus, kita tidak perlu takut. Hei suami, katakan pada istri, jangan takut lagi. Katakan pada anak-anak, katakan kepada mertua kita, tentu dengan segala hormat dong. Ayo mami, papi, mertua, laki, perempuan, oma, opa, opung, mbak, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tuhan beserta kita. Dia yang sudah mengalahkan maut, memberi kita semangat. Apalagi yang kita mau takutin, maut aja sudah dikalahkan. Sakit penyakit, kekurangan ini dan itu, Bapa pelihara kita. Ku tahu Bapa peliharaku. He's been good, He's been good. Oh, Dia baik, Dia baik. Bapa, setiap doa yang kita naikkan dalam nama Yesus, karena Yesus sudah naik ke surga, nanti kita akan rayakan. Dia memegang kunci-kunci kerajaan surga. Itu sebabnya dia mengajar, Paulus mengajar, semua doa diakhiri dengan kata dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anda pasti dipelihara, diberkati Tuhan. Dan berkat itu turun dari Bapa melalui Kristus di jalurnya. Bapa, Kristus, anak-anak Tuhan. Kalau dalam rumah tangga, Bapa, Kristus, suami, istri, dan anak-anak, itu jalur berkat. Wow. Makanya kita semua takut Tuhan, hargai Tuhan, hormati Dia yang sudah berkorban untuk kita. Jangan seenaknya. Kita sudah merayakan kematiannya, pengampunan dosa, bla 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 yang kita sudah bahas hari Jumat kemarin. Ada 4 poin. Tanah Allah ini, keluarga Allah. Jangan seenaknya hidup. Sudah dibebaskan dari narkoba,
Jangan kembali lagi ke narkoba. Sudah dibebaskan dari ikatan madat, rokok, pencuri, pembunuh, perampok dan seterusnya. Jangan lagi kembali ke dunia yang lama dong. Hidup dalam jalan yang baru, perjalanan hidup yang baru, pertobatan. Metanoia. Kata pertobatan dalam bahasa asli disebut metanoia. Itu adalah bukan hanya berbalik 180 derajat. Tadinya kita dari utara ke selatan. Dengar firman kita stop. Kita bertobat. Kita berbalik. Berbalik. Bukan hanya sekedar kembali kepada kebenaran. Tetapi merubah pikiran. Pola pikir, cara berpikir. Dapur hidup ini itu ada di otak. Kita mikirin, kita ngomongin orang di sini semua. Kejahatan itu muncul. Pikiran yang olah semalaman tidak tidur, mau ngomongin orang, curiga sama orang, mau balas kejahatan orang lain. Ini diolah di sini. Makanya isi pikiran jiwa kita dengan firman-Nya. Itu yang Alkitab berkata, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Renungkan saudaraku, renungkan, masukkan di jiwa kita. Masukkan di jiwa kita. Baca firman dan renungkan, maka kita akan berhasil dan beruntung. Haleluya. Tuhan baik. Jadi menghilangkan ketakutan. Jangan takut, jangan khawatir. Tidak ada. Toh saudara di PHK, pasti Tuhan sediakan lapangan pekerjaan. Anda bangkrut, asal bukan karena salah sendiri, salah kelola, Anda akan diberkati Tuhan dengan jalan yang baru. He will make a way when there seems to be no way. Don't move. Yesus buka jalan, buat jalan pada saat semua tidak ada jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Dia adalah jalan sendiri. Dia berkata, I am the way and the truth and the life. No man come to the Father without me. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Naik terus saudara. Jalan, kebenaran, kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa Allah yang Maha Tinggi, Leon, transcendent. Kalau tidak melalui aku, without me. Sekitar kita terkurung tembok. Ke atas masih ada jalan. Haleluya. Dia buat jalan. Saat tiada jalan, jangan takut termasuk virus corona. Hidup dekat dengan Tuhan. Ada keseimbangan rohani dan jasmani. Jangan ngurusi jasmani terus. Rohani makin merosot. Tiap kali ke gereja gosip aja. Lihat-lihat baju orang aja. Puji Tuhan, mungkin sekarang Tuhan atur begitu ya. Kita tidak ketemu secara langsung. Ya hari ini saya pakai jas, puji Tuhan. Tadi kemarin hari apa itu? Hari Jumat. Saya pakai batik profetik, ada tulisan Alfa Omega. Kebetulan saya dapat dari anak mantu waktu itu. Saya pakai aja. Nah, hari ini ya saya kebetulan belum ambil itu yang GPDI punya. Ada di Sentra, ada di Wisma, di Sunter. Saya belum sempat ambil karena belum sempat ke sana, entah kantornya sudah dibuka atau belum, saya belum tahu. Jadi pakai dulu yang dulu saya sudah pernah beli untuk sakramen. Sebelum GPDI keluarin, saya sudah punya duluan. Dari sakramen-sakramen yang saya pimpin, pemberkatan nikah dan seterusnya. Jangan takut, haleluya. Jangan takut, takut rugi. Asal bukan kesalahan Anda sendiri. Kalau toh kesalahan minta ampun Tuhan, saya salah manage, saya salah perpuluhan aja dan dibayar-bayar.
Ya, gimana saudara? Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan buka jalan. Ada jalan ke atas bila sekeliling tiada jalan. Haleluya. Yang keempat sekarang. Pertama tadi Yesus mengalahkan alam maut. Kedua mengubah status kita menjadi keluarga Allah. Yang ketiga menghilangkan ketakutan. Dan kini yang keempat menjadikan iman kita benar. Haleluya. Kitab Korintus. Ini ayat-ayat yang sering kita baca saudaraku. Saya hanya mengulangi aja kok. Pasal 15, Rasul Paulus berkata begini. Saya baca aja dalam terjemahan baru. Ayat 14 mulai, saya lompat-lompat aja. 1 Korintus pasal 15, Anda buka Alkitab, Anda yang mencatat. Dan sekarang baca ayat 14. 1 Korintus 15 and verses 14. Ya, 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu atau imanmu kepada Tuhan. Sia-sia dong. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, ngapain? Kita kumpul-kumpul, ngapain kita iring Tuhan? Berpuluh tahun. Mungkin dari sekolah minggu sampai usia Anda sudah 70-an, jemaatan yang sudah 70-an. Untuk apa kita iring Tuhan Yesus yang tidak pernah bangkit? Mati saya yes, lahir yes. Mati yes, benar. Tapi kalau dia tidak pernah bangkit, ngapain? Berarti kita menyembah Allah yang mati. Wow, enggak dong. Yesus bukan Allah yang mati. Amin. Saudara di rumah bilang amin. Haleluya. Keras-keras saudaraku. Jadi kalau tidak mati, tidak bangkit, berarti iman kita sia-sia dong. Tetapi ayat 20 perhatikan. Tetapi yang benar ialah, saya ulangi, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Haleluya. Amin. Yang benar itu Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dengan kata iman kita tidak sia-sia, berarti iman kita benar. Anda dan saya jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan. Imanmu kepada Tuhan Yesus yang hidup itu benar. Haleluya. Nah, yang B dari 4 ini sebagai jaminan kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah juga membawa jaminan ketika nanti saudara dipanggil Tuhan atau saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita dipanggil Tuhan, itu akan ada kebangkitan. Nah, Yesus kan yang bawa sulung. Saya lanjutkan ayat tadi. Ayat 20, saya ulangi 20 dari awal. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya, 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 haleluya. Nah, baca seluruh Pasal 15 ini. Anda akan lihat rangkaian maksud-maksud ayat ini, bahwa Yesus mati, iman kita benar adalah benar, dan kematian, kebangkitannya juga membuat iman kita dibenarkan. Benar iman kita, bukan salah, tapi sekaligus kebangkitan Yesus dari antara kematian, orang mati, menjadi yang sulung di antara orang-orang yang sudah percaya Tuhan, yang sudah mati, pasti dibangkitkan juga. Bangkit, bangkit, bangkit. Yohanes pasal 5 menceritakan itu. Ketika Yesus datang pada kali kedua, orang-orang yang ada di kubur, yang mati dalam Tuhan, itu akan bangkit. Bangkit, dia sebut nama mereka satu-satu. Kuburmu akan saudara buat seperti apapun, di tembok, di beton.
Yesus, suara kebangkitannya akan berseru dari langit, dari awan-awan, kata Alkitab, dan dia akan sebut nama-nama mereka satu persatu. Ayah ibu saya, pendeta hamba Tuhan di desa lagi, meninggal tahun 80-an, 84 saudaraku, 85 awal. Di kampung, nama mereka akan dipanggil satu persatu. Ibunda saya duluan, sebulan kemudian ayahanda. Mereka hamba Tuhan di desa, kasihan desa saudara. Tapi mereka mati dalam Tuhan. Mereka melayani setia sampai akhir. Cari dana, wah sudahlah, di desa. Bangun gereja, kerja sendiri. Dan lain-lain. Tapi mereka pahlawan-pahlawan iman, pelayanan, bendang Tuhan. Tuhan akan bangkitkan mereka pada kebangkitan yang pertama. Dan yang lain-lain yang mati dalam Tuhan. Luar biasa saudaraku. Kelima, kuasa kebangkitan memberi solusi bagi kegagalan. Ini kabar baik banget saudara. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 21. Haleluya, haleluya. Anda yang bolak-balik gagal, gagal lagi. Dengerin. Kuasa kebangkitan Tuhan itu memberi solusi, memberi jalan keluar, memberi jawaban yang pasti buat setiap kegagalan kita. Entah di dunia usaha, di dunia marketplace, bisnis, apalagi saudara, pendidikan, apalagi mungkin Anda yang di instansi-instansi kepolisian, ketentaraan, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan seterusnya. Kalau Anda gagal naik pangkat, Anda ikuti, taati Tuhan. Nanti diajarin Anda untuk keluar dari kegagalan itu. Haleluya. Saya baca dari Yohanes pasal 21 dikatakan begini. Cepat ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Puji Tuhan. Saya ulang, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Perhatikan kata Simon ayat 3. Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Perhatikan ayat ini, ayat 3 bagian terakhir. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sepanjang malam mereka utak-atik laut Galilea. Danau Galilea luas saudara. Panjangnya 24 km, lebarnya 11 km saudara. Besar, dikelilingi gunung-gunung. Makanya kalau datang angin badai, angin itu dia berputar, mengerikan saudara. Terjadi angin yang berputar. Nah malam itu Simon Petrus dan kawan-kawannya, ini murid-murid yang lain itu, yang sudah berangkat dari Yerusalem, udah kembali ke kampung halaman mereka, itu orang-orang Galilea semua, menangkap ikan. Gagal total sepanjang malam. Gagal total. Herannya tidak ada satu ekor pun ikan yang paling kecil nempel di jala mereka. Jangan lupa Simon Petrus sebelum jadi murid Tuhan, dia ahli menangkap ikan. Dia nelayan ulu di Galilea. Kali ini dia gagal saudara. Dan kawan-kawannya. Hari ini apakah Anda juga termasuk orang-orang yang sudah mengalami
kegagalan dalam banyak hal, dengerin saya. Kabar baiknya, Yesus sudah bangkit, memberikan kuasa kebangkitannya, memberikan solusi untuk kegagalan saudara dan saya hari ini. Ayatnya berikut 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5 kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak." Nah ini dia. Sekarang sapaan Yesus kepada para murid itu bukan lagi dipanggil anak-anak. Pesan Yesus dalam perjumpaannya dengan Maria Magdalena, dia katakan, katakanlah kepada saudara-saudaraku. Murid-muridnya sudah menjadi saudara-saudara ketika Yesus bangkit. Yesus adalah yang suluk dan anak-anak Tuhan adalah adik-adiknya. Indah sekali ya, keluarga Allah, family of God. Dan ini Yesus memanggil mereka anak-anak. Berarti dia menempatkan diri sebagai bapa mereka. Loh saudaraku, kalau anak-anak susah, masa bapak tinggalin aja? Masa bapak biarin aja? Ku tahu bapak peliharaku. Dia baik, dia baik. He's been good, he's been good. Apalagi? Lewat badai cobaan, Anda dipelihara Bapa di surga. Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus tanya sampai kebutuhan pokok, lauk pauk saudaraku, kebutuhan sehari-hari. Saudara jangan khawatir ketika Anda sedang mengalami kekurangan, apalagi hari-hari ini. Anda tidak bisa kerja barangkali, yang tidak bekerja di kantor, Anda di rumah, ibu janda, yang pekerja-pekerja informal, cuma kontrakan kerja, proyek-proyek. Sekarang kan tidak ada proyek-proyek yang jalan, stagnan semua. Hari ini ada kabar baik. Tuhan tanya, ada nggak lauk pauk? Ada nggak kebutuhan pokokmu, makan minummu? Bahkan Yesus mengajar Matius dalam Injil Lukas, jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Ini 3 hal pokok kebutuhan sehari-hari. Maka dia katakan, sebelum kamu pikirkan, sebelum kamu minta kepada Bapa, Bapa sudah tahu. Jangan khawatir. Kali ini Yesus memberi solusi. Dia tanya terlebih dahulu, punya gak? Lauk pauknya ada gak? Jawab mereka jujur, tidak ada. Emang jemaat belajar jujur lah. Kalau memang tidak ada, ngomong tidak ada. Jangan masih ada bilang tidak ada, itu bohong. Tinggal sedikit, bilang tinggal sedikit. Jangan tinggal sedikit juga bilang tidak ada, tidak boleh. Jujur-jujurlah anak Tuhan. Haleluya, amin saudara. Kita kan anak Tuhan, belajar kejujuran. Orang jujur diberkati Tuhan, diperhatikan Tuhan. Haleluya. Tidak ada jawaban, nol, nihil. Tidak dapat apa-apa. Nah, kabar baiknya, ini dia saudaraku. Ayat 6 kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya. Jala ditebarkan, panjang saudara, tidak bisa tarik.
Mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Luar biasa, satu malam gagal. Kali ini Yesus muncul dengan kuasa kebangkitannya. Satu kali dia berfirman, dia ajari cara berbisnis, dia ajari cara cari uang, dia ajari cara menangkap ikan. Ini loh ada caranya. Lemparkan di sebelah kanan, jangan sebelah kiri, sebelah kanan. Haleluya. Di sisi Tuhanku, di sisi dekatmu, masuk dalam dekapan sayap Yesus. Tempelkan. Dikatakan Yohanes itu, kenapa dia salah satu murid yang disebut sebagai yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya dia diizinkan Tuhan melihat rahasia akhir zaman melalui pengungkapan, diangkat ke hadirat Allah. Dia lihat tata Allah, tata ibadah di sorga. Wahyu 4, Wahyu 5 dia lihat di sorga. Dan dia dibukakan tentang akhir zaman sampai selesainya dunia ini. Yohanes satu-satunya selain Daniel. Yohanes secara jelas. Kenapa? Seringkali kalau kita lihat di gambar-gambar The Last Supper, perjamuan terakhir itu digambarkan Yohanes itu bersandar di dada Yesus. Memang ada ayatnya. Dia kolokkan dengan Yesus. Dia ingin mendengar detak jantung hati Yesus. Dia pengen didekap oleh Yesus. Dan hari ini Bapa mengasihi kita. Dia ajarkan ini caranya loh. Nangkap ikan, bisnis, kerja dengan jujur, doa, jangan neko-neko. Dia ajarin hal-hal yang benar. Mungkin kasih buah sulung, mungkin seperpuluhan. Harta tidak dibawa sampai ke maut. Cuma selama di dunia ini jangan puas-puasin dengan keinginan dunia. Manusia tidak pernah puas. Punya motor pengen punya mobil. Dari punya sepeda pengen punya motor. Doa Tuhan kasih. Dari motor sudah 2-3 mobil Tuhan kasih. Asal memang dipakai untuk hal yang benar, bukan untuk show of force. Bukan buat kasih lihat, lihat nih gua nih. Yang demikian hawa nafsu duniawi, saudara. Kepuasan daging. Ada keinginan mata, kepuasan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup yang dikatakan oleh suratan Yohanes. 3 hal ini musuh Tuhan. Halo jemaat Tuhan, perhatikan. Milikilah kerendahan hati dan berserah dalam anugerah Tuhan. Ikuti petunjuknya, jalan-jalan yang benar. Engkau, Tuhan akan ajarin cara menangkap ikan. Dan murid-muridnya melakukan itu. Akhirnya mereka mengalami kelimpahan. Bahkan kalau saudara baca lebih jauh, sebelum murid-murid itu naik ke darat, ternyata Tuhan sudah siapin sarapan buat mereka. Disebut di situ ada api, ada arang, ada ikan dan ada roti. Mantap saudara. Dia tahu murid-muridnya kedinginan. Satu malam tidak dapat apa-apa, lapar mereka. Yesus dengan kuasa kebangkitannya. Dan dia sebagai Bapa, dia ayomi anak-anaknya. Dia beri solusi cara nangkap ikan yang benar. Supaya mereka mendapatkan keberkatan ekonomi, kebutuhan pribadi dan keluarga tentu saja terpenuhi. Tapi juga kebutuhan saat itu mereka lapar. Mereka kedinginan. Sudah ada api, saudaraku. Ikan dan roti. Ikan dari mana? Orang murid-muridnya baru nangkap ikan. Ikan dari mana? Yesus Maha Kuasa.
Percayalah saudara, Dia punya banyak cara untuk memberkati. Sebelum saudara diberkati, Dia sudah punya untuk beri kepada kita. Mazmur berkata, di dalam surga gudang kelimpahan itu banyak sekali. Banyak sekali. Anda dan saya tidak usah khawatir. Gudang Allah itu penuh dengan segala berkat yang kita butuhkan. Kalau kita minta, Dia akan karuniakan. Asal bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan, mobil saya ganti dong. Tetangga punya mobil lebih bagus. Itu hawa nafsu. Mobil saya kijang, pengennya yang lebih dari kijang dong. Jangan, itu hawa nafsu. Itu persaingan. Belum tentu Tuhan dengar. Tapi kalau Anda memang butuh, Tuhan kasih. Karena memang itu kebutuhan. Apalagi untuk pelayanan. Percayalah Tuhan akan berkati kita. Hari ini Tuhan menjanjikan anugerah yang besar. Tuhan berikan kita kelimpahan. Murid-muridnya menangkap 153 ekor ikan. Itu besar saudara. 153 ekor. Dan dikatakan jalannya, sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Artinya akan ada lagi, jangan tidak koyak. Akan ada lagi besok tangkap. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, dan ada lagi. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan kuasa kebangkitan ini. Harapan masa depan kita cerah. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda dan saya berada. Mari persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan saudara jemaat masing-masing. Haleluya. Kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab hari hidup pada hari esok, saudaraku. Saudara dan saya akan memiliki masa depan yang cerah karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Yesus hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih karena ku tahu, Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bangkit berdiri jemaat yang ada di rumah. Jangan duduk santai. Orang tua tolong atur anak-anaknya. Masing-masing pegang roti dan angkat anggur sebentar. Angkat roti, pegang roti dengan sikap hormat. Jangan duduk-duduk, saudara, bangkit berdiri. Hormat ini tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Kiara nama mas. Tuhan layakkan kami menerima roti dan anggur tubuh dan darah-Mu. Pagi ini tanggal 12 April 2020 dalam merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Kami angkat roti. Ampuni kami, basuh, tahirkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Kiara nama masih. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Kami gembala, keluarga gembala dan staf. Saudara jemaat tolong memaafkan kami atas segala kekurangan kami dalam melayani saudara. Saya percaya saudara mau lakukan itu dengan tulus. Kita saling mengasihi, kita keluarga Allah. We are the family of God. We are unity in God's love. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, 1 Korintus 11. Telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecahkan dalam nama Yesus dan berkata, inilah tubuhku yang
diserahkan kepada kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia katakan perbuatlah ini. Haleluya. Menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mau makan roti tubuhmu yang sudah diserahkan buat kami. Semua penyakit sudah disembuhkan. Tidak ada lagi yang mengganggu kami. Kuasa kebangkitan Yesus sudah menjebol alam maut. Kami mau makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari makan. Inilah tubuh Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Biarkan sel-sel kita dibaharui. Sel-sel yang sudah tidak berfungsi dengan baik diganti baru dengan kehidupan Tuhan dalam hidup kita, dalam tubuh kita, dari kepala sampai kaki. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dengan iman yang percaya kuasa kehidupan Kristus masuk dalam tubuh kita, karena dia sudah bangkit dari kematian. Puji Tuhan. Selanjutnya angkat cawan dengan tangan kanan kita. Perhatikan firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, dengar baik, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus, kami memegang cawan perjanjian baru, the new covenant yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Kami mau terima ini. Semua kutuk sudah berlalu, termasuk kemiskinan tidak ada lagi, kegagalan tidak ada lagi. Engkau buka jalan saat tidak ada jalan. Engkau beri kemenangan dalam segala peperangan rohani kami. Engkau beri keberhasilan dalam segala keadaan yang stagnan dan lain-lain yang Kau sediakan. Masa depan kami cerah, harapan-harapan yang indah yang Kau sediakan. Kami terima ini karena Yesus sudah bangkit dan kami berjalan dalam kemenangan day by day, menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bahkan Indonesia diselamatkan, Indonesia dimenangkan, Indonesia dibebaskan dari segala ketakutan-ketakutan. Ada darah Yesus yang menudungi bangsa kami. Dari istana presiden, wakil presiden, menteri-menteri, stafnya, para gubernur, terus bupati, camat, wali kota, camat, lurah-lurah, dan kemudian kepala desa, sampai ke RW dan RT, dan seluruh masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Mianga sampai Rote, mendapatkan perlindungan oleh darah Yesus. Karena Engkau sudah mati untuk semua bangsa. Oh haleluya. Kami beriman sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan melindungi bangsa kami. Tuhan memelihara bangsa kami sekarang dan seterusnya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima ini. Haleluya. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Oh haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah, saudaraku, bertepuk tangan, bersoraklah. Haleluya, haleluya. Kebangkitan Yesus, kemenangan bagi kita umat-umatnya. Masa depan cerah. Tidak usah takut mati. Kubur kosong, jangan takut. Kemenangan ini sudah menjadi milik kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji memberkati keluar masuk kita. Kita bukan selalu ekor, tapi Dia menjanjikan kita menjadi kepala. Haleluya. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan membentengi kita dari segala keadaan-keadaan kita, asal kita tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan melindungi kita.
Alkitab berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian dimanapun berada, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa kita di sorga. Tiarana marana marana mas. Turunkanlah berkat-Mu kepada kami secara jasmani maupun rohani kami Tuhan. Kami bangkit, bangkit dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kelemahan, bangkit. Tuhan bersama kami. Berkat anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta rahmat dalam Yesus, Tuhan Juru Selamat, kasih-Nya tidak pernah habis-habisnya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia Tuhan, pengurapan Roh Kudus mengurapi kita semua dari orang tua sampai anak cucu, mulai sekarang sampai hari Maranatha. Yesus Kristus datang kembali membawa kita ke dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Yesus datang kembali, Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua berkata amin, 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 amin. Selamat merayakan Paskah saudaraku sekalian. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GPDI Bukit Sion pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, Anda dapat memberikan melalui rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.